Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidah. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Brau, Kalisayan. NIM saya 22113000307. Saya akan mengambil video klip pembelajaran di SMA Integral Hidayatullah Brau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita membuka pelajaran dulu ya dengan berdoa. Silakan dipimpin dulu berdoa semuanya. Kita mulai pelajaran pada kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak sekalian, untuk menumbuhkan semangat bangsa kita, marilah kita menyanyikan sebuah lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Baik, silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Dinan, Sabrina, Hadir, Nurul, hadir, Lili, hadir, Fadila. hadir. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke dalam materi pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat pelajarannya minggu lalu tentang apa? Yakini kodar dan kodar. Ya, betul sekali ya. Jadi pelajaran kita pada minggu lalu adalah meyakini kepada qadar dan qadar. Termasuk rukun apa? Kita beriman kepada qadar dan qadar. Beriman kepada Islam. Masuk rukun iman. Siapa yang tahu rukun iman ada berapa? Yang pertama, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, hari akhir, dan yang keenam, dan alhamdulillah pelajaran yang lalu sudah kita lakukan bersama ya. Ya, baiklah untuk hari ini kita akan lanjutkan pelajaran materi tentang bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surah Al-Imran ayat 159. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ya, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar dengan menggunakan metode talaki. Metode talaki itu artinya kalian membacakan ayat-ayat atau hadis yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Kemudian setelah kalian belajar, kalian dituntut untuk mempunyai sikap kritis dan demokratis sesuai pesan Quran surah Al-Imran ya. Yang ketiga, kalian harus dapat menjelaskan cara membaca Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 serta Al-Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid. Yang keempat, peserta didik harus dapat
menerjemahkan Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Al-Imran ayat 159 serta hadis-hadis terkait. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini ada materi tentang berpikir kritis. Ya, apa itu berpikir kritis? Ya, silakan diperhatikan. Berpikir kritis itu artinya adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional yang meliputi kemampuan yang berpikir reflektif dan independen. Ya. Yang kedua adalah Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ya, siapa yang bisa membacakan Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191? Ya, silakan Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina azabannar. Silakan Anda Dinar untuk membacakan artinya ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan baring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Asbabun nuzul. Apa artinya asbabun nuzul? Siapa yang tahu? Asbabun nuzul itu artinya apa? Ada yang tahu? Asbab artinya sebab. Nuzul artinya turun. Jadi asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab turunnya ayat. Apa sebab turunnya ayat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ya? Karena setiap ayat dalam Al-Quran itu mempunyai sebab-sebab turun ya. Nah, untuk surah Al-Imran ini ayat 190 sampai 191 itu ayat asbabun nuzulnya itu adalah karena yang pertama adalah ada At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim ya, yang meriwayatkan bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Musa kepadamu. Jadi dia bertanya tentang bukti-bukti apa. Istilahnya dia mempertanyakan mukjizat dari Nabi Musa. Siapa yang tahu apa mukjizat Nabi Musa? Siapa yang tahu? Nah, pintar. Jadi tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular. Ya, bagus. Yang kedua ada lagi ya. Terus bagaimana dengan Nabi Isa? Ya, Nabi Isa itu apa mukjizatnya? Siapa yang tahu? Nah, menyembuhkan orang yang matanya buta semenjak dia lahir, atau menyembuhkan penyakit apa tuh, sopak ya, atau kista ya, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian, nah, orang-orang Quraisy itu lagi bertanya, wahai Muhammad, ya, mintalah kepada Tuhanmu agar menurunkan emas dari bukit itu, ya. Apa jawaban Allah? Kemudian Allah menurunkan surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Tapi sudah serta-merta ya menurunkan mukjizat, cuman Allah itu menyuruh untuk manusia berpikir ya tentang keajaiban yang ada di langit dan di bumi. Kira-kira ya
langit dan bumi? Allah. Ya, orang yang beriman akan menjawab bahwa itu adalah ciptaan Allah. Sementara orang kafir akan mengingkari. Kenapa mengingkari? Kenapa orang-orang kafir itu ingkar bahwa Allah adalah pencipta segala alam semesta? Kenapa? Karena dalam hati mereka mempunyai sikap sombong. Dalam hati mereka punya sifat sombong, yaitu tidak mengakui adanya Allah. Itulah sifat sombong orang-orang kafir. Nah, orang kafir itu artinya apa? Kafir itu artinya ingkar. Ya, ingkar akan adanya Allah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Apa artinya? Ya Tuhan, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau. Nah, berdasarkan ayat tersebut Allah memerintahkan kepada umat manusia agar mempergunakan akal, ya, memikirkan ayat-ayat Allah. Disinilah kita berpikir kritis bagi manusia. Kalau orang-orang kafir Quraisy itu kan mereka menggunakan sihir ya untuk membuktikan kekuatan mereka, ya. Tapi kalau orang Muslim, orang Islam yang pintar itu dia harus menggunakan akal untuk berpikir, ya, tanpa menggunakan sihir, ya. Seperti itu, ya. Apakah mukjizat termasuk sihir? Tidak. Beda ya. Mukjizat bukan termasuk sihir. Kalau sihir itu diajarkan oleh jin, kafir atau setan. Sedangkan mukjizat adalah kelebihan para nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah. Gunanya apa itu mukjizat? Gunanya adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut materinya. Apa ciri-ciri dari kata-kata ulul albab? Yang pertama itu adalah bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Nah, seperti kalian ya, seperti kalian itu belajar di pondok, ya, di pondok pesantren adalah untuk bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Ya, seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa ahli-ahli, ya, ahli-ahli ilmu pengetahuan, ya. Di sini ada siapa aja? Siapa yang kenal? Ya, ada Ibnu Rushdi, ada Ibnu Sina. Siapa di Sina? Perintis. Ada siapa? Perintis ilmu kedokteran. Nah, sekarang kita latihan menggali ilmu pengetahuan dari ayat Al-Quran. Siapa yang bisa membaca? Angkat tangannya ya. Ya. Fadilah, silakan dibaca dengan bacaan yang menggunakan tajwid ya. Dengan menggunakan tajwid. Lillahi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatul liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya. Nah, ini apa ini, tentang apa kira-kira? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Ini kira-kira apa? Ini ngapain ini? Mendaki. Siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira ini ngapain ya? Nah, ketika manusia mendaki dan berada di ketinggian makin tinggi makin sulit baginya untuk bernafas karena tekanan udara 1 derajat setiap kali ia naik 100 meter. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Intinya apa di situ? Siapa yang bisa menyimpulkan? Orang yang beriman akan disiksa oleh Allah. Orang yang tidak beriman Akan ditimpa siksa akan ditimpa siksa oleh Allah. Ya. Tiap dari kejadian-kejadian ya di dalam hidup manusia itu kan beragam-ragam ya, beragam
semakin tinggi ujiannya. Bukannya semakin rendah, tapi akan semakin tinggi ujian. Bila kita bersungguh-sungguh, maka tentu Allah akan memberikan terus ujian ya, seperti itu. Semakin tinggi iman akan semakin banyak cobaan. Seperti itu ya. Begitulah gambarannya. Dan segala sesuatu kami ciptakan itu berpasang-pasangan supaya kamu itu mengingat kebesaran Allah. Ada siang, ada malam. Apalagi? Ada perempuan, ada laki-laki. Apalagi? Ada tinggi, ada pendek. Jadi semuanya itu diciptakan berpasang-pasangan. Sekarang kita perhatikan ya, ini ada gambar. Ini apa? Smartphone. Smart ya, smartphone ya, HP. Yang kedua itu gambar apa? Suara angka galaksi ya, galaksi. Kira-kira siapa yang membuat handphone ini atau ini? Siapa yang membuat? Manusia. Kalau galaksi? Allah. Nah, Big Bang. Nah, terjadi sekitar 50 juta tahun yang lalu. Ya. Sebelum manusia diciptakan itu sudah ada memang ya. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu? Suatu yang padu artinya bersatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Nah, ini adalah suatu ayat protes ya. Kenapa orang-orang kafir itu tidak mau beriman? Nah, ini bentuk bumi. Bagaimana bentuk bumi sebenarnya? Datar, bulat. Siapa yang bisa mengetahui bahwa bumi itu bulat? Siapa yang tahu? Tadi siapa namanya? Dila ya? Dinan? Fadila. Ya. Mungkin Aulia? Mana Aulia? Aulia mungkin bisa. Bagaimanakah manusia bisa tahu bahwa bentuk bumi itu adalah bulat? Dari mana mereka tahu? Dari ilmu pengetahuan. Ya, dari para peneliti. Ya, daripada peneliti bumi. Nah, mereka mengetahui bahwa bumi itu bulat. Cahaya bulan. Ya. Kemudian rotasi matahari. Selanjutnya ada dibilang hidrologi atau siklus air. Ada geologi, ya. Selanjutnya ada oseanologi ya. Oseanologi itu pertemuan antara air tawar dan air laut. Siapa yang pernah melihat pertemuan antara air tawar dengan air laut? Pernah melihat? Pernah. Ya, di laut mana? Oh, di HP. Kemudian ada embriologi. Embrio itu artinya apa? Penciptaan manusia dari embrio. Kemudian botani. Ini apa ini? Proses hujan, ya. Proses hujan. Kemudian ini apa? Geologi itu artinya apa? Ilmu yang membahas tentang hewan. Itu belajar biologi asik ya? Ya, asik. Kemudian ini reseptor rasa sakit ya. Penyakit pada tubuh kita itu karena ada reseptor. Ada alat untuk mengecek ya sakit apa orang ini ya. Seperti itu namanya reseptor. Nah, siapa yang menyebutkan itu semua dalam Al-Quran? Siapa? Allah melalui firman-Nya. Seperti misalnya Quran surah Al-Qasas ayat 30 ya, yang berbunyi Ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Artinya apa? Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah ya. Sekarang kita masuk kepada manfaat berpikir kritis. Yang pertama adalah mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah. Yang kedua, menjadi arif. Apa artinya arif? Bijaksana di dalam menghadapi lingkungan yang membuat kita tidak nyaman.
Yang ketiga, mendorong untuk melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi. Itulah manfaat berpikir kritis. Baiklah, selanjutnya kita masuk di materi yang kedua, yaitu tentang bersikap demokratis. Oh ya, sebelumnya tadi sudah paham kan materinya tentang berpikir kritis? Ada pertanyaan? Kalau tidak pertanyaan, Ibu lanjut ya. Baiklah, kita lanjut kepada materi tentang bersikap demokratis. Artinya demokratis apa? Ya, selalu mengedepankan musyawarah. Nah ini contoh musyawarah ya. Ini ngapain ini? Saling mengeluarkan. Nah, kalau kita bermusyawarah kita ngapain? Diskusi. Ya. Kemudian dalam diskusi itu kita harus menghormati pendapat orang lain. Boleh kita kayak mau menang sendiri, kita harus menghargai pendapat orang. Ya. Selanjutnya kita lanjut. Apa sih manfaat dari sebuah musyawarah itu? Siapa yang tahu? Apa manfaat dari sebuah musyawarah? Yang pertama adalah untuk mencapai satu tujuan. Kita bermusyawarah, ya, supaya kita itu mempunyai satu tujuan, satu kesepakatan, ya. Dan yang lain nanti Ibu minta ya, nanti kalian cari ya, apa manfaat dari bermusyawarah. Ada ayatnya ya, ayat-ayat tentang bermusyawarah dalam Islam. Yang pertama adalah Quran surah Al-Imran ayat 159. Silakan dibacakan. Siapa yang baca? Ya, silakan nak dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lafaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza aramta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Artinya, silakan dibacakan artinya oleh Ananda Didi. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang bertawakal. Tadi Ibu jelaskan bahwa setiap ayat yang turun kepada Nabi Muhammad itu dia punya asbabun nuzul. Tadi apa artinya asbabun nuzul? Sebab turunnya ayat. Nah, apa sebab turunnya Al-Imran ayat 159? Ya, berkaitan dengan perang Uhud. Siapa yang bisa menyimpulkan intinya apa di situ? Bila kita mengalami suatu masalah, Kita harus bersabar dengan tujuan yang tetap, jelas ya, terus ya, sesuai yang diucapkan dan diperintahkan. ya. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Bila kita mendapatkan suatu masalah atau musibah, kita harus sabar. Kita harus sabar dalam menghadapi musibah. Apapun itu ya, tidak boleh marah, tidak boleh protes kepada Allah. Kenapa sih saya seperti ini? Ya kan? Kenapa saya seperti ini ya Allah? Kenapa Engkau timpakan aku ini musibah seperti ini? Ya, aku tidak sanggup menghadapinya. Seperti itu ya. Nah, itu namanya berkeluh kesah. Itu tidak sabar namanya, ya. Bila kita diberikan suatu cobaan atau masalah oleh Allah, janganlah kita berkeluh kesah. Tapi hadapi dengan apa? Iya Pak, selalu hadapi dengan senyum, ya, lapang dada, ya, dan bersikap
insya Allah semuanya itu akan mendapatkan jalan keluar. Biasanya kalau kita gini ya, dapat masalah ya, pasti kita tuh sudah kayak apa ya, sudah bersikap seperti putus asa. Padahal sebenarnya itu ada jalan keluar itu, ya. Makanya jangan terbiasa bila ada masalah langsung maka merasa putus asa, ya. Tapi kita harus bersabar. Nah, kita paham istilah ya. Ahli kitab apa pengenalan kita? Ahli kitab. Surah Madaniyah? Ya, surah yang diturunkan di Madinah. Asbabun nuzul? Perang Uhud? Nah, perang yang terjadi antara Rasulullah dengan kaum Quraisy, di mana dia? Di Gunung Uhud. Baik ya. Nah, lanjut. Tadi kan kita tentang musyawarah ya. Sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip musyawarah. Yang pertama adalah melandasi musyawarah dengan hati yang bersih, tidak kasar, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Dalam musyawarah hendaklah bersikap dan berperilaku baik, ya. Para peserta musyawarah hendaklah berlapang dada, bersedia memberi maaf apabila dalam musyawarah itu terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat. Dan yang keempat, hasil musyawarah itu hendaklah yang telah disepakati bersama hendaklah dilaksanakan dengan bertawakal kepada Allah. Nah, apa sih contoh-contoh musyawarah yang baik dan buruk? Contoh studi kasus ya. Ini kira-kira bagus kayak penggunaan HP bagi pelajar di lingkungan sekolah. Kira-kira kalian di sini menggunakan HP? Tidak. Ya. Kemudian pengibaran bendera Aliwa dan Arroya oleh pelajar teman di Sukabumi. Ya. Kemudian hukum potong tangan bagi koruptor. Kira-kira kalau di Indonesia ada kayak ini buku potong tangan bagi seorang koruptor? Gimana ya? Kalau pencuri? Ada kalau pencuri ya. Di sini ada, tapi dia tidak semua di Indonesia ya. Seperti itu, ya. Nah, ini nanti yang kalian kerjakan. Nah, dari sini apakah kalian sudah paham materinya? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita akan bagi ke dalam beberapa kelompok ya untuk mengerjakan tugas. Ibu akan bagi ya kelompoknya. Ini kelompok 1. Baiklah, untuk anak-anakku sekalian, silakan kalian kerjakan LKPD ya sesuai materi yang tadi. Ya, setelah ini akan kita presentasikan. Ya. Ibu berikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Oke, kelompok yang sudah silakan berdiri untuk membacakan. Kita mulai ya dari kelompok 1. Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Artinya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan, kami tidaklah Engkau menciptakan semua ini secara sia-sia, masih Engkau lindungilah kami dari azab neraka. Quran surah Al-Imran ayat 91 sampai 91. Hadisnya dari Abu Ya'la yaitu Syadda Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata,
Orang-orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka berlalu untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis hasan. Dan Quran Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan berbicaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuat tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ruang kedua, membacakan hasil diskusi. Contoh perilaku berpikir kritis. 1. Berpikir sebelum bertindak. 2. Menentang penguasa yang kafir. 3. Awas dalam melihat kebenaran. 4. Melakukan kajian terhadap ayat Al-Quran. 5. Mengembangkan iftik. Kelompok 3, silakan bacakan hasil diskusinya. Contoh berperilaku kritis di lingkungan sekolah dan masyarakat. 1. Bersikap terbuka terhadap memberi pendapat dan menerima pendapat. Kok gelap ya? 2. Bertanya dan mencoba memahami kepada guru apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti. 3. Membuat kesimpulan hasil percobaan pengamatan dan mempertimbangkan dasar. Baik, silakan kelompok 4. Kelompok terakhir, silakan bacakan hasil diskusinya. Quran Surat Al-Imran ayat 190 menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berakal dalam ayat yang ke-191 adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Orang yang cermat menurut Rasulullah SAW adalah orang yang berpikir jauh ke depan sampai pada kehidupan di akhirat, kemudian mengisi hidupnya sebagai bekal kehidupan kedua ini. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih kalian sudah membacakan hasil diskusinya pada hari ini ya. Jadi kira-kira ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Hukumannya 1. Quran Surah Al-Imran Surah ayat 190 menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 2. Orang-orang yang berakal dalam ayat yang ke-191 adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam segala keadaan. 3. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, semuanya mengandung makna, manfaat, dan pelajaran berharga bagi orang yang mau merenungkannya. Untuk pelajaran pada hari ini ya, Ibu kira sudah cukup ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan berikan tugas di rumah, yaitu silakan kalian kerjakan tugas halaman 57 sampai 59 ya. Pekerjaan di rumah ya. Minggu depan dikumpulkan ya. Baiklah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah mempelajari tentang apa tadi? Berpikir kritis dan bersikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari ya. Baiklah, Ibu sudah pelajarannya pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Ibu akhiri dengan ucapan